Perkenalkan, nama saya Muhammad Adudin Toha. Saya di sini ya ngakunya itu sebagai host. Tapi kalau soal apa itu pemahaman tentang host itu belum lagi paham gitu lah. Tapi di sini ya ngaku-ngaku lah gitu ya. Oke, di sini sebetulnya ini produk baru dari kami dari SMK Sabilul Hidayah, yaitu sebuah podcast yang mana tujuan dan manfaatnya nanti akan dijelaskan oleh manajemen saya, yang kebetulan beliau ini juga teman dekat saya atau teman di Sabilul Hidayah. Silahkan perkenalan dulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroso. Di sini sebenarnya kalau dibilang manajemen itu terlalu berat. Gak apa-apa. Santai. Jadi di sini nih Saya saya kita ubah kan manajemen ini. gitu ya. Sebenarnya saya hanya diakui saja. Diakui keluar dari manajemen lah intinya gitu. Jadi kalau diakui sebagai manajemen itu terlihat besar. Padahal ini kan hanya sederhana saja gitu. Gak apa-apa. Jadi teman-teman di sini nanti kami maaf kalau ngomongnya pakai bahasa yang berbeda-beda. Jadi di sini temanya kan nggak ngobrol santai tentang perkenalan dari produk kami, dari nama podcast kami, serta tujuan dan manfaatnya nanti. Jadi bahasanya bukan bahasa yang tinggi-tinggi mas ya. Jadi pakai bahasa saja. Bahasa Jawa itu. Jadi mudah dipahami. Biarannya loh. Wong Jawa aja ilang Jawa nih. Salah satu manfaat dari podcast kita itu menjadi mengenalkan bahasa daerah kita. Seperti itu. Jadi ini mas, ada yang nggak podcast ini, guys, ya rembukan terus bahas nama nih podcast Adiwi kayak sing sejujurnya siji gitu. Jadi chat in the studio, sing artinya ini apa kayak? Chat in the studio itu Ngobrol dalam studio gitu ya. Dengan tidak ini tujuannya gitu. Tujuan awak yang podcast ini terus manfaat ini, kan ngerti loh. Kan ngerti apa itu? Dari manfaat nge podcast ini apa, terus tujuan dari sekolahnya awak ini apa? Awak nge podcast dalam zaman ini ya. yang dengan serius atau Apa ini? apa ini? Inilah salah satu keunggulan itu ya di podcast ini ya jumbel nih gini loh. Bisa suara nih ini. Mohon maaf ya bang, ada masalah loh. Alat ya loh. Bukan apa bang? Jumbel ya mas. Ya lanjut ya. Ya, jadi monggo sama jelasnya tujuan karo manfaat yang di podcast ini. Ini serius apa ora? Lah gue jelasnya iki. Santai. Karo nunggu kopi dan teko iki. Wah iya, kalau dicepai Iya, kopi iya. lah. Betulnya kan. Mas kameramen, tolong kopi nih. Nah, kono buta. Kopi. Jadi gini mas, jadi tujuan dari podcast ini sebenarnya untuk mengenalkan yang pertama itu seperti yang sampean katakan tadi, untuk mengenalkan produk-produk di SMK, dan lebih spesifik lagi untuk melatih melatih kita semua itu berbicara di depan kamera sebenarnya. Oh, jadi seakan-akan ya tujuannya kan ya kenal nih kepada siswa bagaimana cara kita berbicara di depan kamera yang baik dan benar gitu ya. Nah, ya Memang harus gitu mas, karena di masa ini kan ya pada zaman ini saya menemukan kan ya ada kemarin ada COVID-19 kan ya sekolah-sekolah itu kan ditutup total kan. Pembelajaran paling maksimal itu 50%. Jadi ada luring terus ada daring gitu ya. Di dalam daring kan juga ada yang lewat WA, via WA ataupun lewat Zoom. Nah, jadi kan tidak hanya guru yang menyampaikan, tapi nanti kan juga ada siswa yang presentasi. Gitu ya.
Jadi pengalaman mas, berawal dari pengalaman dulu itu dari pembelajaran saya tatap muka sebenarnya kan saya itu mengajar PJUK pak sebenarnya itu PJUK di sini itu kemudian saya itu harus berbicara di depan kamera jadi wising rasanya ini ngomong di kamera ngajar di depan kamera itu wising canggung. Yo lagi awal ya, lagi awal menemukan daring ini ya. Iya, ada daring itu harus membuat video pembelajaran itu di depan kamera, tutorial dan sebagainya. Nonton videoku dewe isen Mas aku nggowi kan. Dan saya rasa itu juga dialami bukan hanya saya sebenarnya dari orang per orang, person itu pasti mengalami yang namanya ya isin, rasa isin mungkin hari nonton masjid. Karena ya salah satunya gitu Mas, ketika ada mata pelajaran yang bersifatnya itu langsung praktek kan seperti bejo kan akan langsung praktek seperti voli, bola dan lain sebagainya kan kalau online itu nggak mungkin kalau nggak lewat apa game, ya kan? Main game gitu. Jadi yang dibutuhkan dari seorang mentor atau guru itu membuat tutorial cara menyemes yang baik gimana, cara ya menendang yang baik gimana gitu ya. Iya benar ya. Jadi ya melatih wis intinya untuk melatih kita itu berbicara di depan kamera. Kemudian yang paling pokok adalah mengenalkan produk-produk kita serta kita itu lebih tahu pada ilmu pengetahuan yang kan nanti kan juga ilmu pengetahuan tentang ini Mas. Jadi podcast ini sih lagi tren bener Mas. Iya benar kan dia salah satu apa ya penyebar informasi ya kan kalau dulu kan cuma lewat radio kan cuma terdengar suaranya doang gitu kan sekarang sudah ada kamera kita manfaatkan untuk membuat podcast itu siaran beserta orang yang menyiarkan juga tak ada itu soal dan dari situ kan kita bisa mempromosikan apa kegiatan-kegiatan dan produk-produk yang ada di sekolah kita gitu ya dalam sekolah. Pokoknya kita itu akan terutama yang pertama itu kita fokus pada produk-produk SMK kita. Nanti ya, saya harapkan juga bisa melebar ke yang lebih luas lagi untuk saya lanjutkan itu. Amin. Ya. Terus nanti kedepannya gimana ini Mas prosesnya? Maksudnya time manajemen podcast kita gitu. Kita apa? Tunjukkan langsung gitu ya tentang manajemen nantinya kedepannya mau dikembangin lagi apa enggak kita bisa mewawancarai atau mana gitu. Aktifnya siapa saja? Untuk sementara ini yang harus kita wawancarai sebenarnya bukan wawancarai ya harus kita ketahui dulu karena saya itu juga masuk ke SMK sini itu sekitar tahun 2018 jadi SMK ini sudah berdiri sejak tahun 2014 nah dari sekian itu saya itu hanya mendapatkan cerita saja tanpa saya itu mengetahui langsung dari sumbernya. Dari rumah jari, pola jari gitu ya. Iya, jadi belum dari sumbernya sendiri gitu. Jadi belum tahu sejarah SMK, sejarah pondok pesantren di sini dari sumbernya itu belum tahu dari yang sebenarnya. Jadi untuk kedepannya itu yang pertama kita harus ketahui adalah tentang pendiri SMK sini yang memberi tanah atau sebagainya itu sejarah gitu ya, sejarahnya terus setelah itu yang paling penting loh Mas kan sudah mau mendekati apa itu PPKW ya gimana itu kelanjutannya apa cuma mau disebarkan lewat banner ataupun apa lewat brosur atau bisa dimasukkan sini enggak? Untuk PPDB, oh ya, PPDB adalah mengenalkan produk kita ataupun juga mencari siswa. Yang jelas itu bagaimana siswa itu berminat untuk sekolah di sekolah kita. Jadi itu nanti kita bisa mengundang alumni dan sebagainya itu untuk mengenalkan produk kita, untuk mengenalkan pengalaman-pengalaman mereka ketika sekolah di sini. Jadi rencana kita nanti yaitu mengundang alumni yaitu yang mana untuk apa ya menjelaskan kesan dan pesan untuk yang telah dialami di sini gitu ya. Untuk di alumni kita itu kan sebenarnya sudah banyak yang sukses Mas sebenarnya. Cuman kan tidak banyak orang yang tahu
itu ada yang jadi guru, kemudian ada yang membuat usaha sendiri, ada yang sudah bekerja di luar kota dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah produk-produk dari Sabilil Hidayah, ya, SMK Sabilil Hidayah. Cuman dari situ kita hanya mendapatkan laporan, di dalam laporan itu hanya sudah bekerja, sudah membuat usaha dan sebagainya, tanpa kita sadari mereka itu sudah menjadi seperti kita, sudah menjadi guru, jadi pengusaha dan sebagainya itu sebenarnya. Masih tersembunyikan gitu ya. Belum bisa diungkapkan hasil dari SMK gitu ya. Memang bagus Mas gitu. Kita bisa menampilkan alumni, terus menyampaikan kesan dan kesannya selama dulu sekolah di sini, terus setelah keluar dari SMK atau lulus dari SMK itu pelajaran gimana, terus prosesnya sampai sekarang bisa jadi sukses itu gimana. Kita harus gali gitu. Nah itu Agar nantinya kan bisa kita bisa salurkan ke siswa-siswa yang lain maupun PPDB nanti untuk motivasi lah, iya motivasi untuk pengalaman mereka. Iya. Kopinya dalam Kopinya mas dalam. kaso. Terima kasih Mas Sambil Kameramen. ngobrol, sambil ngobrol. Nah nanti Tenang. untuk bayaran minta ya. Santuy. Ojo jarak yang Siap, manajemen siap. sih, manajemen cek Siap. kiri. Tujuan pertama yang saya pengen gali itu sebenarnya kebanggaan di dalam hati saya itu bisa mengabdikan diri di lebih kepada itu. Kalau ke materinya itu bukan utama ya. Ya kita tetap butuh, tapi bukan materi itu yang kita cari, tapi rasa pengabdian kita kepada NU lah. Nah, yang menjadi ya sing kan sapa sing gelem ngurusi NU tak gagu dadi santriku. Makanya gue mas, awalnya ya berapa itu nama tapi background kita itu juga gini loh, NU ya ada muasisnya gitu. Inilah Nih. nah cocok. Karena ini memang kebanggaan kita. Siap. Kebanggaan kita ini adalah muasis pendiri NU, kemudian ada bendera NU ini adalah kebanggaan kita. Iya. Kebanggaan rasa bangga kita kepada NU. Orang NU orang guyu. Orang dulu. Ini kopi itu. Wah iya. Kameramen puasa. Mager. Kayak awak ini ya kudu apa ya? Waktu gerak nena ya. Kayak ini. Soalnya kan awak ya harus merintis tentang produk barunya awak ya podcast yang awak ya jenenge memang Chat Into Studio. Jadi kudu awak gerak nena terus kan iya, kalau nggak sia-sia awak memperjuangkan gitu. Saya harapkan itu untuk menghindar ini kita bisa mengembangkan lagi lebih besar lagi. Dari alat-alat ini tadi yang kita hanya ngobrol santai lah, ngobrol santai kemudian sambil cek alat juga. Ternyata setelah kita harus coba kan masih banyak lah kekurangan loh, krek rasanya ini pengen ini rapi enak Panas. masih krek. Jadi saya harapkan nanti kita lebih lah ke depannya itu lebih baik lagi sampai dengan kita nanti sukses lah dalam proses itu. Saya harapkan seperti itu, dan lebih tujuannya lagi kita lebih bisa mengenalkan pondok pesantren kita, SMK kita. Siap, saya setuju juga. Panjang ya teman. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih buat Pak manajemen kita, Bapak Suroso. Jadi konsep deal lah, orang dong ini, orang tepat. Sorry. Apabila dari awal ke akhir ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.